Selamat pagi. Mau diberkati? Amin. Mau lo ya? Udah janji nih mau diberkati ya. Kita mau cari berkat kan dari ini kan ya? Amin ya. Siapa yang mau berkat? Semua ya? Semua ya sih. Yang mau berkat yang katakan semuanya. Kita semuanya diberkat hari ini ya. Amin. Tak catat apa yang berkat. Judulnya hari ini adalah berkat yang luar biasa yang sudah direncanakan sama Tuhan. Mau nggak ini? Ya, amin ya. Saya perlu interaktif ya. Karena saya bukan dewa di sini dan bukan Tuhan, jadi perlu tanya jawab ya. Berkat yang luar biasa yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Mau nggak? Oke, mau ya, amin ya. Lagu tadi juga hebat. Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Kira-kira berkat apa yang sudah direncanakan? Ya, yang sudah didesain 2000 tahun yang lalu. Luar biasa. Tuhan kita itu ternyata sang sutradara, ya, dan sang penyempurna dari sutradara itu. Luar biasa Tuhan. Kita baca Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat 9 dulu ya. Yang tadi angkat tangan dan menarik ya. Ibrani 12 ayat 1 sampai 9. Kita baca satu-satu dulu ya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saya bacakan versi King James terjemahan ya. Oleh karena itu, melihat kita juga dikelilingi dengan awan saksi yang begitu besar, marilah kita menanggalkan setiap beban dan dosa yang begitu mudah menimpa kita, dan marilah kita berlomba dengan sabar dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ini terjemah dari versi King James yang saya terjemahkan ya. Lanjut yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Berhenti sebentar. Saya mau ditampilkan versi King James bisa kan? Yang dua ini. Khusus yang dua aja. Bisa kan? Gak ada. Nah, saya aja. Yes. Percaya sama saya aja. Dari versi King James ini bagus banget. Ya, terjemahnya begini. Memandang kepada Yesus. Ya, looking, memandang kepada Yesus, sang sutradara dan sang hebat kan? Ya, looking unto Jesus, the author and the finisher. Ya, kalau saya terjemah gini, memandang kepada Yesus, sang sutradara dan sang penyempurna iman kita, yang demi sukacita yang disediakan di hadapannya memikul salib dan mengabaikan rasa malu dan duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya. Selanjutnya baca pendidikan. Ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita menghormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita beroleh hidup?
Mulai dari 6 ya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Berkat yang sudah direncanakan Tuhan adalah, saya ulangi ya, berkat yang sudah direncanakan Tuhan ternyata adalah ajaran dan didikan. Jadi ternyata saudara, berkat Tuhan, ajaran dan didikan. Siap nggak kita menerima ini sekarang? Selama ini yang kita pikir berkat itu pasti duit, pasti harta dan kekayaan. Loh, ini firman loh sekarang. Ajaran dan didikan. Ini rencana Tuhan. Salah nggak firman ini? Hari ini kita baca. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihani, yang dikasihi. Berarti apa bahasanya? Karena Tuhan menghajar orang yang dicintainya. Untuk apa Tuhan menghajar orang yang dicintainya? Coba, saudara punya anak kan? Kenapa saudara hajar anak saudara? Apa tujuan saudara menghajar anak saudara? Untuk mendidik, supaya anak saudara menjadi baik. Ingat, kita ini mendidik anak, menghajar anak supaya menjadi baik. Dalam didikan itu menghasilkan kebaikan. Banyak ajaran, berkat berhubung dengan duit. Nyanyiin tadi bagus nggak? Yesus adalah kebenaran dan kok nggak saudara rubah? Yesus adalah kekayaan dan lagu tadi bagus banget. Masih mau nggak terima berkatnya Yesus ini? Masih mau nggak? Kalau masih mau, saya perdalam lagi. Hah? Yang angkat tangan masih mau nggak ini? Masih kuat nggak ini? Kalau ternyata kita makin sengsara, makin diajar Tuhan, harus menerima dan makin baik. Ternyata Tuhan itu mengajar kita punya tujuan. Kalau saudara diajar Tuhan makin keras, berarti kita ini makin nakal. Kalau hari ini kita diajar makin keras, ternyata kita ini anak nakal. Coba cek hari ini. Makin kita keras ya, coba lihat. Kalau saudara ngajar anak, makin keras saudara ngajar anak itu kenapa saudara? Nakal. Makin kita diajar, berarti tujuannya apa? Makin baik. Cek hidup kita hari ini. Jangan-jangan kita ini anak nakal, makanya kita diajar sama Tuhan. Tujuan Tuhan mengajar pasti mendatangkan kebaikan. Makanya sebenarnya kalau kita tahu Tuhan itu punya plan yang demikian indah, cepat-cepat balik sama Tuhan. Cepat-cepat kita itu yang bisa dipercaya sama Tuhan, menjadi anak yang tidak nakal, menjadi balik yang dipercaya sama Tuhan. Yang tahu kadarnya kan kita dengan Tuhan hari ini. Saya nggak ngerti apa-apa, saudara dengan Tuhan. Sengsara itu enak buat Tuhan. Sengsara itu firman. Duka cita itu firman. Kalau yang membawa kekayaan, berkat itu bonus nanti. Kalau kita bisa dididik dan kita bisa sadar, itu bonus. Nanti jangan sekarang ya, kita didik dulu nih. Ya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakui sebagai menyesah itu apa? Bahasa kerennya. Menyesah itu disambung, dicambuk. Bayangin, dicambuk itu kalau dalam kehidupan saudara ini sampai mungkin jerit-jerit, meronta-ronta, jerit-jerit disambung. Ya kan? Ini loh berkat. Ini berkat. Ngeri nggak? Kita masih mau katakan nggak? Jadi nggak? Ikut katakan nggak? Nyeri sedap. Ini khotbah loh, dan ini firman. Saudara mungkin jarang dengan khotbah begini. Saudara bayangannya berkat Tuhan itu pasti kekayaan, pasti mobil, sepeda motor, duit, ya kan? Enggak. Berkat Tuhan itu didikan, hajaran yang membawa saudara kepada kehidupan dan kebaikan. Ini berkat. Ya.
Kalau kekayaan membuat saudara terlena dan membuat saudara jatuh dalam binasa, buat apa? Nanti ya. Setelah saudara diajar dan saudara tahu apa arti kehidupan, saudara dikasih berkat pun nggak akan jatuh. Ya, nanti pelan-pelan dulu. Nggak gampang. Orang megang kekayaan itu nggak gampang. Bisa jatuh. Pelan-pelan dulu ini. Ya, ayat 7-nya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di mana anak yang tidak diajar oleh ayah? Karena anak itu sayang, diajar kita. Makin disayang, makin diajar. Supaya mengerti apa maunya Allah. Supaya mengerti maunya Bapak itu. Kadang anak itu kan keterlaluan. Minta sepeda motor belum pada umur. Makin diajar. Kadang kita ini nggak ngerti. Lihat tetangga sebelah punya motor, kita masih mengerti, ngereng, makin diajar sama Allah. Kalau kita mengerti firman hari ini, makanya jangan merengek berkat kalau belum mampu. Kalau kapasitas kita, jiwa kita belum mengerti, merengek belum pada saatnya, dihajar sama Tuhan. Contoh begini, kalau tahu berkat itu tidak bisa datang dengan sendirinya, merengek sama Tuhan. Minta Tuhan datang mendatangkan berkat tanpa bekerja, makin dihajar sama Tuhan. Coba aja, minta berkat tanpa bekerja, bisa? Sama Tuhan, doa terus sampai untuk ngompong, gak kira takut. Coba puasa terus sampai ompong, gak pernah takut. Ya, dihajar sama Tuhan untuk mengerti apa itu kebenaran firman. Untuk dapat duit ya bekerja. Dididik kita dengan firman, dengan kebenaran. Tidak dengan cara-cara yang mistik. Ya, dididik dengan kebenaran. Orang Kristen pun harus bekerja. Orang Kristen harus lebih rajin. Itu namanya Kristen. Kalau yang lain berani bekerja jam 5 subuh harus bekerja di pasar. Orang Kristen kalau bisa, kalau mereka subuh, orang Kristen mungkin lebih dari subuh. Harus lebih rajin. Itu namanya orang Kristen. Ya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukan anak tetapi anak-anak gampang. Ya kan? Allah membiarkan untuk binasa, dibebaskan. Ya. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita memperoleh ganjaran atau didikan. Mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Luar biasa Bapak kita mendidik. Ya, jadi kita bisa terima ya. Kalau kita bisa terima yang namanya didikan Bapa, ganjaran Bapa, kita lanjut lebih dalam lagi. Supaya kita tahu rahasia surga ini apa sih sebetulnya. Makanya kalau keadaan kita yang sekarang kita lalui, jangan kemerungsung. Kalau saudara kemerungsung, apa kemerungsung bahasa Malangnya? Keluh kesah, makin dihajar sama Tuhan. Kalau saudara nggak sadar, makin dihajar, makin disembelih sama Tuhan. Saudara nggak akan pernah keluar dari keadaan ini. Makin disambut sama Tuhan. Tidak akan pernah keluar dari keadaan ini. Makin dihajar, makin dalam, tidak akan pernah keluar. Tapi kalau saudara sadar, kalau ternyata kesengsaraan membawa kepada kehidupan, saudara akan mengucap syukur. Ya, bahwa duka cita ini kalau membawa kehidupan, saudara akan bersyukur. Tuhan, terima kasih. Kalau dari duka cita ini membawa kepada pertobatan, aku bersyukur. Kalau duka cita ini membawa kami kepada surga, aku terima. Aku terima. Seberapa panjang umurku di bumi ini? Nggak masalah. Tidak masalah. Saudara akan mengucap syukur. Kalau daripada kesulitan dan kemiskinan ini kita masuk surga, saudara akan terima. Kita belajar beliau. Mungkin saudara berpikir, kok ikut Tuhan? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau hidup saudara tidak dipersingkat, saudara mungkin tidak ada yang masuk surga. Ada kan firman kan? Kalau waktu tidak dipersingkat, tidak ada yang selamat. Misalnya ibu ini, ibu bisa apa? Ibu bisa apa? Ibu bisa apa? Ibu Tuti umur berapa? Usia berapa? Ibu Tuti misalnya dikasih umur panjang 500 tahun, mau nggak?
ya. Kalau orang umurnya 500 tahun, ya kan? Waktu berbuat dosanya panjang, ya kan? Orang nggak memikirkan lagi yang namanya kekudusan, umur usia doang. Tapi ketika umurnya orang dikasih batas, dia pasti memikirkan murid ya sebentar. Ditawarkan kekayaan, enggak? Waktuku pendek, lebih baik dikasih kehidupan daripada dikasih kekayaan, ya kan? Milih mana, kekayaan atau kehidupan kekal? Butuhnya dikasih kehidupan kekal atau kekayaan, milih mana? Kan pasti milih kehidupan, ya kan? Milih kehidupan kekal di surga daripada surga tapi untuk neraka kayak apa? Ya kan? Itulah arti kalau waktu tidak dipersingkat, tidak ada yang selamat. Makanya waktu itu enak diperpendek. Kalau bisa sekarang makin pendek lebih enak, asal masuk surga, ya kan? Tapi jangan khawatir. Makanya ada firman begini. Matius 6 ayat 25. Matius 6 ayat 25. Mana yang lebih penting? Ya. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kau khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Oke. Lebih penting mana? Hidup atau makanan? Jelas ya? Lebih penting hidup daripada makanan ya. Jadi kita sekarang mau cari hidup, bukan cari yang lainnya ya. Kalau adanya yang namanya berkat, yang namanya sengsara nanti, yang namanya duka cita, Tuhan tahu nggak kalau kita nggak mampu? Tahu nggak? Oke, tahu ya. Sekarang saya tanya lagi, siapa yang di sini punya Roh Kudus? Angkat tangan semua. Udah angkat tangan. Puji Tuhan. Yang punya Roh Kudus cuma satu orang berarti sini. Semua ya. Semua ya. Kalau semua yang yakin gitu loh. Kalau nggak yakin ya perlu diajarin lagi ini. Ya. Kita semua yakin punya Roh Kudus kan? Kalau yakin punya Roh Kudus butuh mujizat nggak? Nah ini. Kalau punya Roh Kudus aja butuh mujizat, Roh Kudusnya di mana coba? Kalau orang punya Roh Kudus, seharusnya wes gak butuh mujizat. Coba punya Roh Kudus, sih butuh mujizat. Jangan-jangan, saya ulangi ya, punya Roh Kudus butuh mujizat. Ayo. Punya Roh Kudus. Siapa sih Roh Kudus itu? Roh Kudus itu adalah penolong. Roh Kudus adalah penolong, betul nggak? Kita baca sih supaya yakin ini. Jangan-jangan nggak yakin. Yohanes 14 ayat 16. Kita baca satu ayat aja. Siapa itu Roh Kudus ya? Nanti kok ayat Roh Kudus banyak banget soalnya. Roh kebenaran ya, Roh yang mengajar ya. Satu aja. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ia adalah penolong yang lain. Roh Kudus adalah penolong. Apalagi Roh Kudus itu Tuhan sendiri yang menyertai kita selama-lamanya. Ini loh konsep yang kadang-kadang orang tidak mengerti. Kalau orang punya Roh Kudus, perlu mujizat ya? Nah, kenapa nggak perlu mujizat? Karena Roh Kudus. Kalau orang punya Roh Kudus masih perlu mujizat, berarti memang nggak punya Roh Kudus dan tidak merasa memiliki Roh Kudus. Coba, kalau saudara punya satpam, takut nggak sama maling? Kalau rumah saudara ada satpam, takut maling? Nggak takut maling karena ada yang jaga, ya kan? Kalau saudara nggak punya satpam, pasti takut maling karena rumahnya nggak ada yang jaga, betul ya? Jadi kalau saudara punya Roh Kudus, pasti saudara tidak memerlukan lagi yang namanya mujizat atau perjalanan. Kenapa? Karena saudara sudah punya penolong itu sendiri. Pemahaman inilah yang selama ini saudara nggak mengerti. Karena hamba Tuhan yang mengajarkan, dia juga nggak punya Roh Kudus. Kenapa? Karena yang diajarkan orang yang lain. Roh Kudus mana dia ngomong? Roh Kudus yang ditempel. Itu roh tempelan. Roh Kudus yang diperintah itu roh ditempel.
yang bisa diperintah. Roh Kudus yang masuk itu Tuhan sendiri loh, masuk ke dalam diri saudara. Itu penolong yang hidup, yang memimpin kepada seluruh kebenaran. Saudara nggak bisa perintah Tuhan nempel, masuk sana masuk sini. Yang bisa nempel itu setan-setan. Ya, ini Roh Tuhan yang memimpin, yang menolong kepada seluruh kebenaran. Ciri saudara punya Roh Kudus adalah hidup saudara dipimpin oleh seluruh kebenaran, terpancar. Saudara kalau punya Roh Kudus, terpancar di mana? Hidup saudara gambarannya seperti Tuhan Yesus. Ya, hidup saudara terpancar seperti Roh Kudus. Sesama tetangga gimana, sesama suami gimana, sama istri gimana, sama saudara gimana, sama tetangga gimana, terpancar. Kalau saudara punya Roh Kudus, nggak perlu mujizat, karena setiap ada masalah sudah bisa ditolong langsung oleh Roh Kudus. Setiap saudara punya duka cita, sudah ditolong sendiri oleh Roh Kudus. Sehingga firman Tuhan itu nyambung, saling menyambung. Saudara dihajar, tapi ditolong langsung oleh Tuhan. Saudara dididik oleh Tuhan, ditolong sendiri oleh Tuhan. Tuhan menghajar, Tuhan sendiri yang menolong. Itulah Tuhan. Makanya Tuhan itu saling terkait. Dia menghajar, dia sendiri yang menolong. Ingat ya, Tuhan itu bukan Bapak yang jahat. Makanya kita harus paham, kalau orang yang penuh mujizat, lah selama ini Roh Kudus yang selalu ada itu Roh Kudus di mana coba? Kita ini lupa diri kita itu adalah Roh Kudus. Sehingga setiap kali ke gereja tidak perlu mujizat, karena kita sendiri setiap hari ada yang menolong dan kita lah yang membuat mujizat itu setiap hari. Ya, betul-betul perhatikan, betul-betul perhatikan. Jangan-jangan kita itu ditutupi selaput kita itu, bahwa kita tidak pernah memanifestasikan Roh Kudus, memanifestasikan Tuhan, mendemonstrasikan Tuhan dalam hidup kita. Kita tertutup sama itu. Ya, kita lanjut. Ngerti ya? Kita kalau ada Roh Kudus, itu ada Roh Kudus, tidak perlu mujizat lagi. Kita yang dihajar Tuhan, tapi kita disertai pertolongan dari Tuhan. Kita diberikan jalan keluar supaya kita kuat mengatasi masalahnya. Ada Roh Kudus yang selalu menolong. Tuhan tidak akan menghajar terus dibiarkan. Betul. Ketika ibu mengajar anak, ibu tega nggak ajak anak diajar tanpa diberikan solusi? Nggak mungkin kan? Kita ngajak anak itu untuk mendidik, memberikan solusi, ya kan? Pasti kan? Karena kita itu anak ajar, kita berikan solusi. Itulah Tuhan. Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Itu jaminannya ya. Yuk kita lebih dalam lagi. Lukas 11 ayat 10. Karena Tuhan itu tahu kita nggak mampu, makanya kita diberikan seorang penolong. Ayat ini tidak boleh ditafsirkan abur-aburan ya. Karena ada di Matius, kita baca di Lukasnya. Lukas 10 sampai 13. Lukas 11 ayat 10 sampai 13. Baca sampai 12 ya dulu. 13 saya baca ya. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Pasti orang pikirannya ini minta berkat itu pasti urusannya. Pasti selama ini saudara baca, iki urusan dengan duit dan berkat dan macam-macam urusannya. 11 ayat. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, ia akan memberikan apa yang diberikan? Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepada. Ternyata ayat ini gak boleh putus. Minta, menerima, mencari, mendapat, mengetok, dibukakan. Ternyata gak bisa putus. Yang dicari urusannya Roh Kudus. Nyambung gak ayat ini ternyata? Urusannya ternyata urusan Roh Kudus. Tuhan tahu
ada berkat yang tidak bisa kita tolak, yaitu ajaran dan didikan. Sehingga kita perlu yang namanya Roh Kudus untuk mendampingi. Kalau kita diajar sama Tuhan, nggak mungkin kuat tanpa Roh Kudus. Makanya disertai penolong itu tadi. Kalau diajar Tuhan, kalau kita punya berkat, punya kekayaan, ketika diajar sama Tuhan, sanggup nggak kita ngatasi? Nggak akan sanggup. Uang, berkat, kekayaan, ketika diajar sama Allah, tidak akan sanggup untuk membayar Tuhan. Tapi hanya Roh Kudus yang sanggup mendampingi kita. Ya, makanya beda. Ketika karena Roh Kudus sama Allah itu satu pribadi, sehingga kita bisa kuat. Ya, jadi yang diminta pasti diterima, yang dicari pasti kita dapat, yang kita ketok pasti dibuka. Itu Roh Kudus. Sehingga semua orang di sini pasti dapat dan pasti ada Roh Kudus. Tinggal berani nggak kita demonstrasikan setiap hari. Ya. Matius 5 ayat 4. Mau dihibur gak? Hah? Mau ya? Nah, itu berarti mantap ini, setuju dan senang ya. Mau dihibur kan? Oke. Kalau orang dihibur berarti senang dong? Oke. Orang dihibur senang. Tapi ingat loh, kalau orang dihibur berarti baca dulu. Nah, itu kan. Matius 5 ayat 4. Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ingat loh, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Mau dihibur harus berani berduka cita dulu. Nggak ada orang senang terus dihibur lagi, nggak ada. Ya, tidak pernah ada senang dihibur lagi. Pasti susah baru dihibur. Ya, setuju ya Bu ya? Jadi jangan kaget. Sengsara biasa, kita nantikan penghiburan dari Tuhan. Wis biasa, makanya jangan takut. Berkat dari Tuhan, duka cita itu berkat yang direncanakan, supaya kita juga disebut berbahagia, karena kita juga akan dihibur dari Tuhan. Ini janji loh. Sengsara duka cita itu pun rencana Tuhan, dan bahagia itu pun akan dihibur. Nggak ada orang dihibur senang-senang terus dihibur lagi, nggak ada. Orang yang dihibur itu pasti dari orang duka cita. Nangkep nggak? Ya, kalau orang dihibur pasti orang lagi duka cita dihibur sama Tuhan. Ya. Nah, sekarang saya kasih firman yang saudara mungkin perlu mikir sedikit nih. Lukas 6:25. Perlu mikir sedikit aja supaya ngantuk. Lukas 6:25. Lukas 6 ayat 25. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Boleh nggak saya balik? Saudara mau kenyang sekarang atau lapar sekarang? Saudara mau tertawa sekarang apa nangis sekarang? Pilihan susah kan? Mau kenyang sekarang atau lapar sekarang? Saya tanya Pak Joni aja, saya takut di sini. Mau lapar sekarang atau kenyang sekarang? Kalau kenyang sekarang nanti lapar ya? Nah, lapar sekarang supaya kita kenyang nanti di surga. Kalau kenyang sekarang, kelaparan di neraka. Milih mana? Lapar sekarang. Hah? Lapar sekarang. Mau ketawa sekarang apa nangis nanti di neraka? Nangis. Itu pilihan paling enak ya. Ya, kalau bisa dapat sekarang kenyang, nanti kenyang juga lebih enak. Ya, itu tergantung saudara. Ya, itu tergantung saudara. Seberapa cepat saudara dipercaya Tuhan, seberapa cepat saudara menjadi anak yang dipercaya Tuhan, itu tergantung saudara. Tapi firman ini, kalau saudara hanya tertawa,
Kalau saudara hari ini kenyang, itu tergantung saudara hari ini. Respon saudara menjadi anak yang baik tergantung saudara hari ini. Ya, ini minder. Ya, orang yang kenyang nanti lapar, bahaya. Tapi ini tergantung saudara. Kita belajar nanti lebih dalam lagi. Ada masanya. Malah dua kok enak ini Pak, tenang dulu, sabar. Ya, ini belum selesai, ini masih intro loh ini ya. Yang gak enak ditaruh di depan. Film kan gitu kan. Kalau yang lain kan berkatnya dulu, nerakanya gak diceritakan, ya kan? Kalau ini kita ceritakannya gak enak dulu, ya. Ini soalnya sutradaranya Tuhan Yesus, ya kan? Dan author adalah Tuhan Yesus, ya. 2 Korintus 7 ayat 10. Apa rencana dari duka cita tadi? Ya, kita baca lebih terperinci lagi. 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Nah, ternyata ada tujuannya. Ya. Paulus menjelaskan. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Ternyata Allah punya rencana. Dari duka cita yang Dia rencanakan membawa kita kepada keselamatan. Ternyata saudara, sengsara yang kita hadapi ini membawa kita kepada pertobatan. Ini loh tujuannya. Ternyata kita ini bandel. Urusan ini ternyata bandel. Allah bisa melihat masa depan ya? Berarti selama ini kita ini kalau diajar Allah, urusannya ternyata pertobatan. Kalau kita sengsara hari ini, kenapa kita dibuat hari ini susah? Kalau kita dikasih berkat, Allah tahu nggak kalau kita dikasih berkat hari ini? Dikasih berkat yang gede, bisa bandel. Makanya kasih berkat. Lebih enak mana? Dikasih berkat ternyata binasa. Enak mana? Kalau mau dikasih berkat hari ini, cepat-cepat hubungan kita sama Tuhan pulih banget dan dipercaya dan betul-betul komit. Sehingga kalau kita dipercaya, kita dikasih sama Tuhan. Tuhan itu paling tahu. Saudara tahu nggak? Anak itu kapasitasnya bagaimana? Tahu nggak? Contoh, saya kasih contoh paling gampang saja. Anak saudara TK, umurnya nggak cukup nih. Tiba-tiba minta sama saudara, "Ma, aku besok ke sekolah minta bawa berang ke sekolah." Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Belum usianya. Nah, saudara aja orang tua di dunia tahu, apa nak bawa berang? Karena belum cukup umurnya. Sama dengan kita. Kalau saudara belum dipercaya membawa kekayaan, kira-kira dikasih nggak sama Tuhan? Enggak. Tapi kalau saudara sudah dipercaya dan dewasa, saudara nggak jatuh karena kekayaan, dikasih nggak kira-kira sama Tuhan? Dikasih. Tuhan itu Bapa yang baik. Makanya tadi ada ayat, Bapak di dunia aja memberi ikan, nggak mungkin beri kalajengking, apalagi Bapak. Percayalah Bapak itu. Kalau kita dipercaya, pasti dikasih. Makanya perbaiki hubungan melalui firman dan kebenaran. Dia tahu kapasitasnya. Yang tahu itu antara kita dengan Bapak. Dirimu dengan Tuhan itu yang tahu ada sendiri. Keadaanmu yang sekarang ini dengan Tuhan itu tahu. Makanya sekarang ini keadaan kita hari ini hanya kita dengan Tuhan. Kita ini dipercaya. Menjadi apa? Kita ini anak SD, anak SMP, apapun kita hari ini, yang tahu hanya kita dengan Tuhan. Ya, kapasitas kita bukan pendeta, bukan saya, bukan siapa-siapa, hanya kita dengan Tuhan. Hubungan ini hubungan pribadi. Ya, mau jadi apa kita besok hanya Tuhan. Penentuannya kapan? Sekarang. Ini yang kita tentukan sekarang ini, tiap hari kita jalani supaya ke depan kita jadi apa ditentukan hari ini.
Roh Kudus jadi apa hari ini? Ya, ke depan ditentukan hari ini. Saudara mau jadi apa di depan hari ini? Ya, sampai saudara bisa dipercaya. Ya, jadi bukan tergantung orang lain, tergantung saudara sendiri. Masa depanmu tergantung saudara hari ini. Dipercaya Tuhan bagaimana? Ya, bisa nangkep ya? Bisa nangkep ya? Jangan ikut ya. Saya teruskan. 11. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Versi King James-nya ini lebih jelas kalau terjemahkan. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah akan mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar pada pembersihan dirimu, yaitu akan kemarahan, akan ketakutan, akan nafsu yang mematikan, niat buruk, balas dendam, dan segala sesuatu yang membuktikan bahwa kamu bersih dari semuanya. Jadi ternyata Tuhan itu membersihkan semuanya. Kita diajar Tuhan supaya kita bersih daripada apa? Daripada kemarahan, daripada ketakutan, daripada nafsu yang mematikan, niat-niat buruk, balas dendam, dan segala sesuatu kita bersih semua. Ternyata planning Tuhan itu jauh lebih sempurna. Makanya semakin cepat saudara bersih, semakin cepat saudara pulih. Semakin cepat saudara menghilangkan ini semua, semakin cepat saudara bangkit dari kubur. Ya, mau nggak seperti ini? Roh Kudus itu cepat membuat saudara mengerti hari ini. Oh ternyata aku sengsara hari ini, aku diajar Tuhan. Rencana Tuhan ini ternyata indah. Aku diajar, ditekan, ternyata ada suatu rencana yang indah. Sebetulnya ini bukan niatan Tuhan, ada niatan yang indah. Dari ini semua untuk keselamatan. Nah, ini sekarang tujuannya ini. Ibrani 12 ayat 8-nya ini sekarang. Ya. Kasih Allah itu tidak pernah berubah selama-lamanya ya. Ibrani 12 ayat 8. Ibrani 12 ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak. Ibrani 12 ayat 15. Tadi sampai berapa ya? Tadi sampai 9 ya? Iya. 9 ya? Tadi sampai 10 ya? Mulai 10? Ibrani 12 ayat 10. 9 sudah 10 ya? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Itu orang tua dunia ya. Tetapi dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Namun dengan Korintus tadi ya 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sama dengan penjelasan di Korintus ya. Ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kalaupun seandainya saudara sudah tahu bahwa ternyata sengsara dan duka cita ini dari Tuhan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, dan jangan ada tumbuh akar yang pahit ya, yang menimbulkan kerusuhan atau yang mencemarkan. Jadi gini ayat ini, jangan kita menggerutu. Kita tahu loh ini ternyata dari Tuhan. Jangan saudara menggerutu, terus muncul akar pahit, berkeluh kesah, kemudian cari sumber yang lain, cari ya pertolongan yang aneh-aneh, ya kemudian cari pengharapan yang lain.
Pengharapannya itu bagaimana? Firman-firman yang seolah-olah dari Tuhan, tetapi itu bukan kehendak Tuhan. Ada nggak firman yang seolah-olah dari Tuhan, tapi itu bukan dari Tuhan? Ada nggak? Ada. Ya, menimbulkan akar dan menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ingat ya tadi itu pengajaran yang nanti bahwa seolah-olah Kristen pasti berkat. Harus tahu dulu. Memang nantinya ada yang namanya berkat sesungguhnya. Tapi ingat, harus melewati proses. Ya, proses. Enggak diberkati enggak masalah. Saudara akan bersyukur. Ternyata kalaupun seandainya duka cita itu membawa keselamatan, enggak masalah. Kita akan berani mengatakan terima kasih Tuhan. Ternyata itu berkat yang luar biasa. Kalau akhirnya itu membawa kepada keselamatan. Ya, kita lanjut. 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang menjadi nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Karena begitu saudara menerima firman ini, saudara pikir ternyata menjadi Kristen itu susah. Lebih baik aku ikut yang lain. Ternyata firman ini susah. Hamba Tuhan yang ini firmannya gak enak. Lebih enak yang lain, undang yang lain aja. Firmannya gak gini. Ya kan? Saudara lebih enak telinganya mendengarkan yang enak di telinga, yang berkatnya pasti sampai di telinga, tapi gak ada keselamatan. Nih, saudara jual demi telinga saudara, tapi itu bukan firman. Yang saudara dengar yang enak-enak, yang berkat-berkat kok tidak membawa pada keselamatan. Ini saudara menjadi cabul, nafsu tok isinya, tidak membawa kepada keselamatan. Ya, Esau itu karena nafsu lapar, dia jual semangkuk kacang merah hanya demi semangkuk. Yang penting bertemu warak, dia tidak peduli status kesulungannya. Yang penting warak. Banyak warak hari ini. Yang penting aku warak, yang penting gerejaku gede, gak boleh. Gak masalah gerejaku dari guru. Yang penting aku selamat, itu yang harus pegang. Gak masalah aku melarat, yang penting selamat. Jangan dibalik. Yang penting aku sugih. Aku gak Kristen. Yang penting aku selamat. Apapun yang terjadi, yang penting aku selamat. Itulah yang semua kita. Motonya rasul-rasul itu, yang penting saya selamat untuk Kristen. Bukan dibalik, yang penting aku diberkati baru aku berkristen. Bukan. Yang penting aku beroleh kehidupan. Ya, jangan dibalik. Yang penting aku diberkati makanya aku melok Kristen. Aku melok Kristen karena aku diberkati, itu moto yang kebalik. Ya, itu motonya setan ya. Jangan dibalik. Ya, 17 ya. 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ya. Bukan tidak ada berkat, ya. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Makanya kalau diajar Tuhan, terus tenang aja, jangan pelongo-pelongo sudah. Bersama Roh Kudus, jalani. Jangan ke kanan ke kiri. Ikuti bersama firman Tuhan. Apa yang kata firman Tuhan? Kalau sengsara ini harus bertobat, ikuti firman Tuhan. Semua ini ujungnya menuju satu. Semua ini cuma muaranya satu, tidak kemana-mana. Pertobatan, udah. Semua cuma muaranya satu, pertobatan. Jangan kemana-mana. Gak usah pelongo-pelongo bingung. Pertobatan. Kalau sudah bertobat sesuai dengan firman, jalanin.
Jangan sampai kita ini ditolak. Ketika kita sudah hendak menerima berkat, ditolak karena kita ternyata belum sesuai dengan apa yang dimauin Tuhan. Ujungnya cuma satu, pertobatan yang menuju keselamatan. Selesai. Terus berkatnya di mana? Berkat nomor satu adalah keselamatan dan kehidupan. Yesus adalah kebenaran dan laku dari. Berkatnya di mana? Saya kasih tahu satu ayat untuk berkat, ya. Matius 6 ayat 21 ya. Ayat berapa? Matius 6 ayat 23. Waktu berapa menit tadi? Sudah tadi sih. Ya sekarang tutup ya. Matius 6 ayat 33 ya. Ya. Matius 6 33 ya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Atasnya. 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ulang lagi. Matius saya bisa buka. Matius 6 ayat 32. Nah, oke. Tolong baca, saya baca ya. Ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Berarti selama ini yang dijanjikan itu dicari siapa? Yang selama ini saudara dengar, saya yakin dijanjikan sama semua orang kan? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah atau mengenal Allahnya. Berkat itu dicari siapa ya? Tapi Tuhan tahu nggak? Kalau saudara perlu, tahu nggak? Ya saya ulang ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kita perlu semuanya itu. Ya, apa yang baik? Baik. Ayat 33-nya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka dikasih semua enggak? Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa kerajaan surga dan kebenarannya? Yang tadi, yang saudara dengar tadi, duka cita, didikan, ajaran. Cari itu dulu, mengerti dulu apa rencana Tuhan. Kalau saudara sudah mengerti, oh itu diajar untuk bawa kepada pertobatan, untuk mendidik kita. Kalau saudara sudah mengerti, semua ditambahkan. Makanya seberapa cepat saudara mengerti, ayo balik bertobat supaya kita dipercaya sama Tuhan. Semua itu melebihi dari janji-janji yang lama. Kalau yang lama dulu, saudara harus bayar untuk diberkati kan? Bayar baru diberkati. Kalau ini cari kebenaran, ya. Cari kerajaan surga dan kebenarannya. Tidak apa? Cari kerajaan Allah, bayar. Kalau yang dulu, bayar. Kalau yang lama perlu bayar. Untuk diberkati yang lama bayar. Hah? Perjanjian yang lama untuk diberkati bayar. Kalau yang baru, bayar. Untuk kerajaan Allah, saya dulu. Di perjanjian lama, untuk supaya diberkati hukum Taurat, untuk supaya diberkati perlu bayar. Perlu. Kalau Anda mau diberkati harus bayar, ya kan? 10%. Hukum yang baru untuk masuk kerajaan surga perlu bayar. Ya. Ya kan? Untuk mencari kebenaran perlu bayar. Ya. Tapi hasilnya apa? Semua ditambah, beda jauh. Kalau dibandingkan nggak ada batas, ya. Semua ditambahkan, ya. Batasnya nggak ada, ya. 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup sehari. Karena kita punya anak muda, apa yang dipikir? Ya, enak gak jadinya Tuhan? Enak.
dalam doa pun juga diajari. Mau nggak doa yang diajari Tuhan? Saya ajarkan hari ini di sini. Mau nggak doanya Tuhan? Hah? Kita belajar doanya Tuhan Yesus ya. Perlu jam-jaman ya? Hah? Ya mau ya? Minimal 5 jam ya doanya Yesus. Tahan ya? Oke ya? Tapi pasti dikabulkan ini nanti. Yuk Matius 6 ayat 5 benar-benar terakhir nih. Kita baca 3 ayat aja. Saya mohon nanti gereja ini Church of Nazareth ini artinya kan Sang Tunas ya. Kita belajar doanya Yesus. Paling enggak yang tahan 5 jam, minimal 1 jam nanti bisa dikabulkan ini. Matius 6 ayat 5 ya. Matius 6 ayat 5. Saya baca aja dulu ya. Karena ini ayat penutup kan ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Oh ini? Oh enggak, ayat 6 ayat 6. Matius 6 ayat 6. Ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintu, dan berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Cara berdoanya yang diajarkan Yesus bagaimana? Masuk kamar, tutup pintu. Selamanya saudara doa gimana caranya? Di perapatan atau di mana? Sudah seperti ini nggak? Sudah ya? Jam doa saudara berapa lama? Jamnya berapa lama ya? Lama? Hah? Kata-katanya banyak? Hah? Nggak lama. Terus permintaannya apa? Banyak? Ini loh, yang kuncinya di kata-kata soalnya ini. Ya? Kuncinya di kata-katanya. Ada kata-kata sakti soalnya yang harus kita tahu hari ini. Ya? Supaya doa kita manjur, kata-katanya paling penting. Ya? Kata-katanya nomor 7. Ya? Ini yang paling penting. Sudah tutup pintu masuk kamar semua kan ya? Pejamkan mata, boleh bebas gayanya. Mau penting terang, mau apa, mau itu silakan bebas. Kan di dalam kamar gak ada yang tahu ya. Apa ini nomor 7? Ada yang bacakan dari sini? Cuma sini aja yang bacakan. Mohon bantuannya. Ayat 7. Ayat 7. Cuma di sini tolong bantu saya bacakan ini. Supaya doa kita manjur. Nih, ya. Cuma di sini bantu. Nomor 7, ayat 7. Matius 6 ayat 7. Tolong dibantu Pak supaya doanya di sini dikabulkan semuanya. Nah, ini ayat. Supaya dikabulkan ayat. Demikian firman Tuhan. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Berarti doanya gimana caranya ini? Jangan bertele-tele. Hah? Jangan bertele-tele. Simple. Oke, masih kurang jelas ya? Tambahan 8 coba Mas. Ayo, supaya doa dikabulkan gimana sih caranya berdoa? Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Coba gimana nih? Sebelum berdoa jangan bertele-tele. Bapak sudah tahu apa yang kamu minta. Berarti harus gimana nih caranya? Selama ini doa saudara gimana nih? Isinya minta-minta kan? Loh Tuhan tahu tadi. Coba digabung ayat 7 dan 8. Coba ayat 7 dan 8. Makanya doa kita itu gak pernah nyampe. Ternyata kepanjangan dan bertele-tele. Ya kan? Ternyata bahasa Malangnya kita itu kakak yang cantum sehingga Tuhan malas. Ya kan? Coba 7 dan 8 kita gabung. 7 dan 8 kita gabung ya. Nah, 7 dan 8 kita gabung. Matius 6, 7 dan 8 kita gabung. Nah ini 7 dan 8. Coba digabung. Lagi pula dalam 7 dan 8 kita gabung. 7 dan 8 digabung. Bisa? Nah, bisa ya? Lagi pula dalam doamu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka karena banyaknya kata-kata dalam doanya akan dikabulkan. Saudara
jaluk kan? Ya kan? Pasti kan jaluk iki, jaluk motor, jaluk omah, jaluk sembarang kali. Pasti doanya seperti itu. Ayat 8-nya, jadi jangan kamu seperti mereka. Ayat 8. Ini perintah Tuhan kan? Ojo kaya ngono lho ya. Saya bilang ini loh, karena bapakmu itu ngerti apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepada. Jelas nggak saya ini? Loh, tapi kok dilakukan? Tak percaya. Jelas nggak sih? Sebetulnya saya ini jelas nggak sih? Loh, kenapa kok dilakukan? Coba, kalau ada orang ngomong gini, nah aku ini ngerti nah. Ojo ngomong terus. Aku ini ngerti. Loh, kok mbok lakukan? Kenapa coba? Bukan apa? Makanya tadi loh, karena kita sebagai anak masih perlu dididik dan diajar. Itu tadi. Selama ini, kenapa? Karena sebagai anak perlu dididik, perlu disambut terus. Karena saya jalur lagi mau. Ya kan? Coba kalau saudara doanya dirubah, boleh. Tutup pintu masuk kamar jam-jaman boleh. Tapi isinya bersyukur dan memuji Tuhan. Kalau itu yang saudara tampilkan, beda responnya Tuhan. Anakku ini mengerti siapa aku. Beda. Tuhan nggak boleh seperti itu. Saudara mengerti, saudara nggak diajar lagi. Saudara sudah lulus ujian, saudara didikannya lulus. Ini loh, saudara baca berapa lama coba? Berapa lama saudara baca Alkitab? Berapa lama baca Alkitab? Matius 6, 7, 8 ini masih nggak ngerti cara orang Kristen berdoa. Coba, masih jalur lah. Berapa lama kita dalam ini? Coba, saya aja mohon maaf, saya baru ngerti 2 bulan lalu. Saya aja baru sadar. Saya juga nggak hebat-hebat lama juga. Saya baru sadar 2 bulan lalu. Dulu sama ya? Saya juga baru tahu. Ternyata saya juga jalur. Saya juga baru lulus diajar juga. Dulu juga, kalau saya itu juga ngawur juga minta. Baik, ya kan? Gak apa-apa, kita itu juga seperti yang kita tidak tahu. Makanya kita itu juga step by step. Ya, itu kita akan berdoa. Bapa di surga, Engkau Allah yang terbaik kami. Terima kasih Bapak, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih kami menerima berkat yang sudah Kau rencanakan bagi kami. Kami menerima berkat porsi kami Tuhan. Semua duka cita sengsara, kalau itu akhirnya mendidik kami untuk menjadikan pertobatan bagi kami yang mendatangkan kehidupan baik, kami terima dengan sukacita. Kami akan cepat berbalik Tuhan, supaya kami menerima berkat sesungguhnya. Dan itu rencana yang terima. Kami tahu Bapak baik-baik. Kami tahu Bapak tidak akan mempersusah kami Tuhan. Semua rencana indah. Kami percaya bahwa Engkau Bapak baik-baik. Engkau tidak membuat kami susah, tapi Engkau tahu kapasitas kami. Engkau Allah yang begitu baik. Kalau Bapak di dunia tahu bagaimana mendidik anak yang ada di sini, kami yakin dan sangat yakin Engkau Bapak yang baik. Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami menyerahkan kehidupan kami di dunia ini dan kehidupan kami yang akan datang. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Bapa kami satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Haleluya.